Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film series yang sangat menarik untuk dibahas yang berjudul Kingdom. Film Kingdom saat ini baru ada 2 season dan setiap season ada 6 episode. Film yang mengisahkan seorang putra mahkota dari negara Joseon melakukan misi bunuh diri untuk menyelamatkan rakyatnya dari ratu yang jahat dan wabah zombie yang mematikan. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Film ini diawali dengan adegan memperlihatkan seorang raja yang ditusuk jarum seluruh tubuhnya. Lalu seseorang menuangkan ramuan ke dalam mulutnya. Dan tiba-tiba raja itu memiliki mata putih dan film pun baru dimulai. Terlihat di sebuah kerajaan yang bernama Joseon di daerah ibu kota Hayang, seorang tabib dan putranya yang berjalan menuju kamar raja. Di sini tabib ini bernama Lee dan putranya bernama Dan-i. Mereka ingin mengantarkan sesuatu kepada raja tersebut. Saat mereka masuk ke dalam, tabib itu menyuruh anaknya memberikan makanan kepada raja dan menaruh mangkuknya di dekat raja. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan-i seperti mendengar sesuatu. Dan ia pun keesokannya banyak sekali poster yang memberitahukan bahwa raja sudah wafat dan angin baru akan bertiup. Namun poster ini diambil oleh orang-orang yang menentang hal tersebut, yaitu seorang komandan militer bernama Cho Beom-il atau yang dipanggil aja Il, yang merupakan putra dari dewa negara yang bernama Tuan Hakju, di mana ia menyuruh semua pasukannya menangkap orang yang menulis dan menyebarkan poster tersebut dan membunuh seluruh keluarga dan kerabat mereka. Lalu dengan cepat mereka mengeksekusi 2 orang yang diduga melakukan hal itu di tempat tersebut. Adegan beralih pada seseorang yang mengabari kepada salah satu menteri dan sekaligus ketua pelajar bahwa klan Haewon-cho sedang menangkapi pelajar muda. Oke, gua jelasin dulu. Jadi di kerajaan ini ada 2 pihak. Yang pertama oposisi yang dikepalai oleh ketua pelajar dan satu lagi ada klan Haewon-cho yang merupakan klan antagonis di film ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini mereka berunding di mana sudah 10 hari berlalu sejak paduka raja sakit sampai tak ada yang melihatnya lagi, kecuali 2 orang yang melihatnya, yaitu Dewa Negara Tuan Hakju dan putrinya yaitu Ratu Kedua. Mereka dari klan Haewon-cho. Sehingga tidak heran banyak rumor yang menyebarkan bahwa raja telah wafat. Keesokannya para pemuda disiksa dengan ditempelkan besi panas di tubuh mereka, di mana mereka diinterogasi dan disuruh mengaku siapa yang telah berkhianat dan menyebarkan berita bahwa raja telah wafat. Tiba-tiba salah satu pemuda itu berkata bahwa yang telah berkhianat adalah mereka yang telah serakah dan menumbuk hartanya, yaitu keluarga jahat dari sang ratu, yaitu klan Haewon-cho. Dan hal itu memancing dewa negara yang merupakan ayah ratu tersebut. Di sini terlihat bahwa Cho Hakju tidak menyukai putra mahkota. Adegan beralih pada putra mahkota yang setia menunggu kesembuhan raja di depan kamarnya. Putra mahkota di sini bernama Lee Chang. Lalu tiba-tiba ratu yang merupakan ibu tirinya itu menghampirinya. Di sini putra mahkota ingin sekali menjenguk raja dan merawatnya. Namun ratu berdalih bahwa raja sakit campak dan menular dan putra mahkota dilarang menemui raja. Lalu putra mahkota bertanya apakah raja benar-benar masih hidup. Di sini ratu malah menjawab bahwa putra mahkota sudah membangkang karena tak mempercayainya. Dan ia merasa putra mahkota iri apabila ratu akan melahirkan bayi yang ada di kandungnya, yang suatu saat bisa mengambil alih kekuasaan putra mahkota. Ratu pun menyuruhnya kembali ke kamarnya. Dengan berat hati putra mahkota kembali ke kamarnya meski ia ingin sekali pergi menjenguk ayahnya.
Di dalam kamarnya, ia menyuruh memanggil pengawal setianya yang bernama Muyong. Putra mahkota memberikan tugas kepada Muyong untuk mengambil jurnal di balai pengobatan untuk mengetahui apa sebenarnya penyakit yang diderita ayahnya. Namun Muyong menolaknya karena penjagaannya sangat ketat. Di sini putra mahkota mengungkit bahwa Muyong pernah mencuri barang dari mejanya dan memberikan kepada istrinya yang sedang mengandung. Muyong tetap saja tidak mau. Lalu putra mahkota menawari Muyong makanan kesukaannya, yaitu penekuk iga. Akhirnya Muyong pun mau, dan di sini ia berkata bahwa jika menyelinap sebelum fajar saat pergantian penjaga, mungkin aku bisa mengambil jurnalnya. Dan saat sebelum fajar tiba, putra mahkota pergi ke ruangan raja untuk memastikan kondisi raja. Sementara itu, Muyong pergi mengambil jurnal pengobatan raja. Di sini akhirnya putra mahkota berhasil masuk ke dalam ruangan raja. Ia pun bersembunyi karena ada yang datang. Dan di sana ia mendengar seseorang mengatakan bahwa paduka raja hilang. Ia pun disuruh mencari paduka raja sampai ketemu. Jika tidak, ia akan mati. Mereka pun segera mencari paduka raja. Putra mahkota yang mendengar hal itu, ia pun ikut mencari raja. Tiba-tiba terdengar suara seseorang datang. Lalu putra mahkota pun masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi. Terlihat sesosok yang menyeramkan datang. Sangat bau dan mengeluarkan suara seperti binatang. Putra mahkota tampak kebingungan dan ketakutan karena hal itu. Tiba-tiba obor mati. Dan saat putra mahkota melihat keluar, datanglah Il dan para penjaga menghampirinya. Putra mahkota berkata bahwa ada yang menakutkan di koridor. Namun Il sepertinya tidak percaya dengan hal itu. Putra mahkota mengatakan bahwa ciri-cirinya sangat bau dan mengeluarkan suara seperti hewan buas. Ia berasumsi bahwa itu monster. Namun Il tak percaya dan menyuruhnya pergi dari ruangan tersebut. Namun putra mahkota curiga dengan semua ini, di mana ia ingin memeriksa keadaan raja, tapi Il menghentikannya. Putra mahkota tetap saja tak peduli dengan hal itu. Saat putra mahkota ingin masuk ke dalam kamar ayahnya, ia bertemu dengan Dewa Negara yaitu Tuan Hakju. Di sini mereka berdebat satu sama lain, dan Tuan Hakju memberitahu bahwa raja sudah sembuh dan pergi ke kamar ratu. Lalu Tuan Hakju menyuruh Il mengantarkan putra mahkota. Sesampainya di kamar, putra mahkota didatangi oleh Muyong, di mana Muyong berhasil mengambil jurnal pengobatan raja. Di mana di dalam jurnal itu bahwa raja memiliki gejala penyakit yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala. Ia pun dibeli ramuan berkali-kali namun tak efektif. Demamnya terlalu tinggi untuk cacar air. Gejalanya terlalu parah, mungkin tak ada obatnya. Dan di sana jurnal pengobatan sudah kosong. Padahal seharusnya jurnal pengobatan raja diisi setiap hari. Mereka berasumsi bahwa ratu dan keluarga telah menyembunyikan sesuatu terhadap kondisi raja saat ini. Di sini Muyong melihat ada tulisan nama Tabib Li, di mana namanya tertulis di akhir bagian jurnal pengobatan paduka raja. Putra mahkota dan Muyong akan menyamar dan mencari tahu tentang Tabib Li yang kemungkinan tahu apa yang terjadi terhadap raja. Adegan beralih pada daerah terpencil yang bernama Dongnai. Terlihat di sebuah klinik yang bernama Jiyulhyun. Di sana tampak semua orang sakit dan kelaparan. Mereka dirawat para tabib perempuan yang merupakan murid Tabib Li. Di sini terdapat seseorang yang bernama Yongxin, yang terus saja mengeluh tentang makanan yang mereka berikan tidak cukup dan tidak enak. Di sini terdapat perawat yang bernama Subi. Ia berkata bahwa pemerintah berjanji mengirim beras. Namun Yongxin membantahnya karena beras tak kunjung datang sampai sekarang. Tiba-tiba mereka dihebohkan dengan kedatangan Tabib Li. Mereka sangat senang Tabib Li datang. Namun ada yang aneh bahwa Tabib Li membawa sebuah peti mati dan menyuruh mereka mempersiapkan pemakaman. Mereka penasaran dan membuka peti mati tersebut.
Ternyata itu adalah mayat Dan I yang seperti dicakar dan dimakan oleh makhluk yang buas. Subi lalu menanyakan apa yang terjadi di Hayang sehingga Dan I mati dalam keadaan yang buruk. Tabib Li tak ingin menceritakannya, lalu ia pun masuk ke dalam rumahnya untuk menenangkan diri. Di lain sisi terlihat anggota dewan sedang mengadakan rapat bahwa putra mahkota bersalah telah ikut menandatangani pernyataan resmi bahwa paduka raja telah wafat. Dan putra mahkota harus dihukum akibat kesalahannya. Namun ketua pelajar membela putra mahkota karena dia merasa kurang bukti dan informasi yang tidak akurat. Tuan Hakju lalu memberikan buktinya kepada ketua pelajar. Dan dia membuat kepala ketua pelajar melihat bahwa putra mahkota ikut menandatangani bahwa raja sudah mati. Hal ini menjadikan putra mahkota sebagai pengkhianat kerajaan. Lalu Tuan Haju menyuruh para pasukan untuk menangkap putra mahkota. Il dan pasukannya segera menuju ke tempat putra mahkota. Namun pelayan berkata bahwa putra mahkota tak ada di tempatnya. Dan mereka tidak tahu putra mahkota ada di mana. Lalu dengan kejam, Il membunuh salah satu pelayan putra mahkota. Di tempat lain, terlihat putra mahkota mendatangi tempat yang kumuh untuk mencari Tabib Li. Di sini terlihat putra mahkota yang kurang suka dengan bau di sana, ya namanya anak bangsawan. Mereka bertemu dengan perawat kerajaan yang bersama Tabib Li waktu itu. Ia berkata bahwa Tabib Li sudah pergi kembali ke Dongnei dikarenakan anaknya sakit parah. Lalu Muyong menanyakan apa gejalanya. Orang itu berkata bahwa ada luka dalam di seluruh tubuh anak tersebut, seperti ada hewan buas yang menggigitnya. Di sini putra mahkota mulai curiga dengan yang terjadi. Muyong menyuruh putra mahkota segera kembali ke kerajaan. Namun di sini putra mahkota ingin menuju ke Dongnei. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya, keluarga kerajaan, dan bangsanya. Muyong meragukan hal itu karena mereka tak bisa ke sana tanpa bekal dan pelayan. Karena perjalanan ke Dongnei sangatlah jauh. Ia pun mengingatkan bahwa putra raja tadi hampir muntah karena bau daerah kumuh. Bagaimana bisa pergi ke Dongnei dengan jarak yang begitu jauh dan berat? Namun di sini putra mahkota berkata bahwa ia melakukan pengkhianatan kepada ayahnya. Muyong sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa putra mahkota telah ikut menandatangani pernyataan resmi bahwa raja telah wafat. Ia berkata meski ia putra tunggal raja saat ini, ia akan mati jika ratu melahirkan putra laki-laki. Karena dia hanyalah putra selir saja. Di sini putra mahkota berniat pergi ke Dongnei dan mencari tahu nasib ayahnya. Di lain sisi, ternyata perawat yang ditanya oleh Muyong sudah ditangkap. Di sini Tuan Hakju tahu bahwa putra mahkota dan Muyong pergi ke Dongnei mencari Tabib Li. Tuan Hakju menyuruh Il dan pasukannya membunuh putra mahkota. Dia mengirim Il dengan 10 orang pasukan berkuda dan 50 pasukan kompeten yang berjalan kaki menyusulnya. Mereka diberi misi untuk membunuh putra mahkota. Adegan beralih terlihat Subi sedang mengambil tanaman obat di sana. Di sana temannya masih memikirkan luka yang ada di tubuh Dan I. Terlihat sangat aneh. Saat mereka kembali, mereka melihat ada asap di cerobong dan ternyata di sana semua orang sedang memakan daging. Dan mereka memakan daging dengan lahapnya karena selama ini mereka tak pernah merasakannya. Subi lalu melihat ke dapur, ternyata Yongxin yang memasaknya. Di sini ia berkata bahwa semua orang sakit dan kelaparan, sementara tabib hanya mengurung dirinya di dalam kamar. Maka dia berburu daging rusa untuk melanjutkan hidup. Subi heran bagaimana ada rusa di pegunungan. Terlihat mereka semua makan dengan lahapnya, lalu seseorang meminta tambahan sop daging itu kepada Subi. Dan saat Subi mengambilnya, ia melihat sebuah potongan jari di sana. Subi tahu bahwa mereka semua sedang memakan daging manusia, yaitu daging Dan I tanpa mereka sadari. Subi lalu mendatangi Yongxin. Mereka berdebat di dalam ruangan. Subi tahu bahwa Yongxin telah memasak daging manusia,
Tapi Yongsin tidak ada pilihan lagi karena semua mati kelaparan. Di sini Yongsin merasa itu semua tak masalah, yang penting mereka bisa melanjutkan hidup. Sementara itu di luar sudah malam, dan terlihat ada anak kecil tiba-tiba muntah dan kesakitan. Dan semua orang yang memakan daging tersebut juga terlihat menimbulkan gejala yang sama. Kecuali temannya Subi yang tak memakan daging sop itu. Namun tiba-tiba terlihat mata mereka mulai memutih dan mati seketika. Ia pun panik dan ketakutan melihat semua orang mati. Di lain sisi terlihat tabib Lee merasakan ada sesuatu di luar rumahnya. Di sini terlihat seseorang memuntahkan sop yang dimakannya. Temannya Subi berusaha membantunya. Tiba-tiba dari belakang ada yang bergerak, lalu di lain sisi akhirnya Subi dan Yongsin berhenti berdebat karena mendengar suara teriakan, dan ternyata temannya Subi sudah dimakan para zombie yang sudah bangkit dari kematian. Mereka penasaran dengan yang terjadi, namun mereka tak bisa membukanya. Ternyata di luar sana semuanya sudah menjadi zombie, dan film pun bersambung.